Halo Sinekrip. Halo Sinekrip. Kembali lagi bersama saya Arya. Dan saya Anti. Dan karena masih edisi di rumah aja yang mungkin udah ke sejuta kalinya. Sekarang kita mau review film baru lagi ya. Tapi barunya bukan di bioskop, di Netflix. Judulnya apa? Extraction. Bener banget. Ini mungkin salah satu film original Netflix yang budgetnya cukup lumayan gede ya. Mengingat ini adalah film yang dibintangi oleh Chris Hemsworth. Terus produsernya juga adalah sutradaranya Avengers Endgame ya, Joe and Anthony Russo. Sutradara film ini juga adalah Sam Hargrave ya. Dia ini film debutan lah kalau nggak salah ini tuh. Karena sebelumnya dia adalah stunt koordinatornya film-film Marvel. Jadi kayak reuni ya ini. Project teman ya? Iya, reuni abis Avenger Endgame. Ayo bikin apa nih? Bikin film action nih. Ada. Netflix mau biayain ya. Tentang seorang pembunuh bayaran. Bukan pembunuh bayaran sih, dia pokoknya adalah prajurit bayaran gitu ya. Namanya Tyler, yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Dia ditugasin untuk mencari anak gembong narkoba yang diculik sama gembong narkoba saingan. Terus saingannya itu kayak Pablo Escobar-nya India lah ya. Benar. Si Tyler intinya harus mencari anak itu, menyelamatkan dan keluar dari India ya, yang sangat hiruk pikuknya, tidak ada social distancing dan physical distancing apapun Parah itu. Sih. Iya benar. Yang pertama banget yang di rumah susun itu, yang dia pakai pistol jarak dekat. Iya benar. Itu ya. Gila sih, mantep banget. Benar. Ini tuh kayak fusionnya itu John Wick sama The Raid gitu ya. Ada berantem martial arts-nya ada, terus ada berantem pakai senjata apinya juga banyak gitu ya. Pas dia berantem sama lawannya si Saju, itu ya, gila sih, sama-sama keren banget ya. Iya benar. Saju ini John Wick-nya India ya. Iya kata Arya. Lihat deh, rambutnya gondrong, bajunya serba hitam ya. Keren banget itu. Saju ya. Tapi dia keren sih di situ mainnya. Benar. Kayak seimbang lah ya sama Chris Hemsworth ya. Iya. Padahal Chris Hemsworth kayaknya tinggi gede gitu ya. Tapi Saju juga kayaknya badannya berisi cuy gitu. Soalnya pas waktu si Tyler berantem sama Krocok ya ampun, kayak kecil banget gitu. Sedangkan si Tyler gede banget, jadi kalau nodongin pistol tuh nggak gini, tapi gini. Saking tinggi. Kegenteng ya. Yang kamu bilang ada single take action ya? ya? Iya benar. Gitu, ada berapa belas menit gitu? 11 menit kalau nggak salah ya. Gila, 11 menit one take action yang sangat intens ya. Iya, aku lihat ada di Twitter sih cuplikannya sedikit gitu. Cuman itu keren sih. Jadi kalau misalnya dia loncat dari gedung 1 ke gedung 2, misal loncat 2 nih, 1, terus loncat 2, kameranya ikutin loncat juga 3 gitu. Jadi lucu sih, sama pas lagi jatuh dari atas tuh kameranya juga jatuh gitu. Iya benar. Bagus sih. Angle-nya cukup ini ya, cukup ketat ya. Mengikuti pemainnya. Ya walaupun kan kita tahu lah one take kayak gini mah kan dijahit-jahit gitu ya. Smooth lah maksudnya dia ngejahitnya. Katanya juga syutingnya sebenarnya 10 hari untuk adegan 11 menit itu. Ini satu film apa adegan itu doang? Adegan itu doang. Ada. Jadi ya wajar gitu ya. Iya. Wajar lama gitu. Cuman ya yang capek paling wardrobe sama make up. Iya. Harus mirip terus nih tiap hari. Lukanya ya, dan lain-lain. Settingnya sih yang aku suka sebenarnya. Iya, settingnya. Ini tuh ngingetin kayak film Jason Bourne yang dulu-dulu lah, yang awal-awal gitu kan, settingnya tuh kayak di kota-kota, bukan Amerika lah gitu ya. Jadi kayak bener-bener gimana gitu, kita kayak ngelihat daerah sendiri aja gitu ya. Bahkan yang adegan dia naik mobil itu kan temennya bantuin tuh. Siapa yang perempuan ya? Iya, yang Nick perempuan ya? itu. Nick. Si Nick itu ngeliatin harus belok mana. Itu tuh salah mulu. Biasanya kalau kita nonton film Hollywood gitu kan, belok kanan, ada gang, belok kiri, langsung set. Kalau itu enggak, belok kanan, ada bis, nggak bisa belok kiri. Terus lewat sini, udah kelewat gitu. Jadi nggak semulus itu di situ tuh jalanan di... Mati lah GPS ya di dia. Jalanan di Dhaka tuh gila, GPS-nya nggak bisa. Si tensi film ini juga maksudnya pace-nya di awal tuh lumayan lah, ngegas gitu kan, sampai yang adegan one take 11 menit itulah ceritanya, sampai di tengah-tengah tuh kayak mulai ada pause-nya dulu ya, rehatnya dulu, istirahatnya dulu untuk kayak ngegali lebih dalam lagi lah ada apa dengan masa lalunya si Tyler ya, sama si Ovi ini gitu, yang jadi kayak hubungan emosionalnya sebenarnya cetek sih kata aku, maksudnya kayak oh ya udah gitu, cuman gitu doang gitu, karena
masalah gue juga dulu punya anak terus meninggal gitu, dan gue nggak akan nggak akan meninggalkan lu gitu. Itu kan kayak klise banget lah gitu. Cuman emang motivasi sekecil itu dibutuhin sih di film action mah gitu. Sebenarnya sih bukan nggak suka, cuman kayak Nick itu yang temennya yang cewek itu kayak kurang ini aja. Maksud aku dia tuh kan di akhir banget akhirnya turun tangan kan, tapi masih gitu aja maksudnya kayak sebentar, nggak kayak kan tadi ngomongin John Wick kayak Halle Berry gitu kan mantep ya, jadi cewek berantem juga atau apa, ini mah nggak, kayak cuma datang nembak udah gitu, terus dia serapih gitu, kayaknya itu aja sih agak kurang mantep temennya tuh. Tapi justru yang menarik di sini ada yang anak remaja itu yang jadi bawahannya si Pablo Escobar India ini, sangat loyal. Yang sangat loyal. Mungkin itu sebenarnya bisa kayak lebih digali lagi sih dikit kalau kata aku ya. Soalnya kan dia kayak apa ya, perwujudan gimana derita anak-anak miskin di sana gitu yang dipaksa jadi jadi penjahat aja kan sama gembong narkoba gitu. Kan kalau aku baca-baca gitu banyak orang yang nggak ngasih nilai film ini bagus karena ternyata Daka itu nggak sesuai sama yang di film. Jadi tuh kayak protes gitu loh, katanya Daka tuh nggak kayak gitu kotanya. Dialek ngomongnya nggak gitu, mobil polisinya, seragam polisi itu nggak sama, jadi banyak orang yang nggak suka film itu karena itu. Cuman kalau aku sih nggak terlalu berpengaruh sih, mungkin karena nggak pernah kesana juga kali ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita ada orang syuting misalnya di Jakarta, terus kan kita tahu banget Jakarta, mungkin kita, Jakarta kan nggak gitu gitu. Misalnya tiba-tiba Jakarta turun salju kan, apaan sih gitu, mungkin gitu. Cuman kalau di film ini sih itu sih fine aja. Semua adegan actionnya itu memorable buat aku. Cuman ada yang waktu pertama kali muncul, jadi si Ovi ini kan itu sebagai anak baik-baik ya. Dia suka kabur-kaburan. Nah pas terakhir dia ke klub, dia lagi ngisep ganja gitu sama temennya. Terus ada polisi-polisian, tiba-tiba dider dong. Itu aku kaget sih, itu pertama. Cukup shock ya. Kira-kira aku polisi kayak cuman cuman gini-gini doang. Nakutin taunya ceder. Oke. Polisi India ya. Kaget pertama. Adegan action pertamanya banget lah, yang pasti Tyler disekap pura-pura ya. Itu bagus sih, itu bagus banget sih. Maksudnya di situ diliatin berantem dulu gitu, belum pakai senjata apapun gitu, dan koreografinya oke gitu maksudnya. Yang pas berantem sama si Saju sih, yang pas udah jatuh dari atas gitu, gokil sih. Tabrak-tabrakan ya. Jadi yang bisa memisahkan mereka adalah truk. Tapi pas mereka berantem gitu, ada aja motor lewat ya, kayak nggak peduli, awas gue lewat dulu. Bawa ini. Kayaknya ojol gitu ya. Delivery anjir, jadi kayak disebutin gitu lewat dulu, tapi itu mungkin bagian ngekatnya tuh. Si Tyler ini mau mati, udah kayak bertarung abis-abisan, terus madep ke belakang mau jalan gitu, terus si Nick udah senyum, itu seperti mau apa ya? Ada harapan lah. Ada harapan, ternyata ditembak sama Tyler di leher. Sama, nonton aja. Ya itu dia. Sama orang yang tidak diduga. Nah itu maksudnya. Si para pasukan anak ini. Gila sih, itu kaget. Anjir sih anak itu. Endingnya banget, yang paling ending itu dikasih bayangan doang. Siapakah dia? Nah, nggak tahu deh siapa. So pengen ngeliatin Tyler masih hidup. Enggak sih, nggak usah. Tapi nggak tahu ya. Aku sih tergolong orang yang nggak begitu suka endingnya harus diliatin si Nick tiba-tiba harus ngebunuh si Pablo Escobar India itu gitu. Jadi kayak harus di-resolve banget gitu masalahnya tuh. Sebenarnya dengan Tyler mati, terus si Ovi berenang, terus bangun. Ada bayangan itu juga udah oke sih gitu. Ini kayak harus diliatin banget si gembong narkoba ini harus mokat gitu. Kalau mau ngasih skor berapa nih jadinya? Karena aku suka banget. Asik. Berapa? Aku kasih 8,5 jari putus. Wih, segila. Dari 10. Tinggi sekali. Aku suka actionnya. Kalau aku 8 lah. Ini sebagai film action mungkin tidak menawarkan cerita yang baru, cuman aksinya tetap dibikin intens. Itu sih yang penting sih. Maksudnya kadang ada film action yang kayak terlalu lama loh gitu maksudnya. Terlalu banyak adegan actionnya. John Wick 3 termasuk salah satu film itu loh maksud aku ya. Karena saking banyaknya gitu adegan action gitu, kayak kita capek gitu. Sampai John Wick-nya juga capek. John Wick itu capek kayak gue tuh, gue juga capek nontonnya gitu ya. John Wick 3 loh kalau nonton kayak panjang banget gitu adegan actionnya. Tapi kalau ini pas aja sih kata aku gitu. Karena kan film action tuh emang yang penting itu pace-nya gitu ya. Jadi ketika dia udah ngegas di awal, dikasih jeda dikit, terus
penghabisan itu kataku kayak pas aja gitu, nggak bikin terlalu capek lah gitu. Kangen sama Thor, sama orang-orang di balik layar Avenger ya nonton ini ya. Chris Hemsworth ganteng banget, astagfirullah. Selalu ya kayak gitu, itu mah nilai yang sangat subjektif. Tulis aja ya apa yang Iya. disukainnya, dan yang nggak juga ya tulis juga. Kenapa kalian Nggak suka. nggak suka? Bener banget. Dan seperti biasa jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip, nyalakan lonceng, dan Betul, dan beli kaosnya juga ya, masih ada, masih banyak. Dan seperti biasa nanti kita cari lagi ya film-film yang ada di streaming yes, yang kira-kira cocok untuk nonton di rumah aja. yes, Oke, kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. bye-bye.